Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fikri SPD, unit kerja SMP Lewak Hulu. Calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Simelu. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik itu menuntun anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa terdapat koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan. Fondasi utama adalah pendidikan. Setelah mempelajari modul 1.1, di sini saya merefleksikan diri dari pengetahuan dan pengalaman baru tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya hanya melaksanakan program sekolah yang memang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, lebih memfokuskan diri sebagai guru yang mempersiapkan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditargetkan setiap semester atau tahunnya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dalam kelas lebih dominan, terpusat pada guru. Yang keempat, proses kegiatan belajar mengajar terfokus pada target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas, dan evaluasi. Dan yang kelima, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya mencoba untuk memberi masukan serta menyusun program-program sekolah seperti kegiatan keagamaan setiap hari Jumat, senam jasmani setiap hari Sabtu, membentuk sanggar seni sekolah, bakti sosial, membersihkan tempat ibadah di desa terdekat, dan gotong royong rutin setiap 1 bulan sekali. Yang kedua, saya menerapkan proses pembelajaran di kelas berlandaskan sistem AMO, yaitu pembelajaran lebih berpusat kepada siswa dengan cara menerapkan berbagai model pembelajaran yang dapat membantu siswa berpikir kritis dan inovatif. Dan yang ketiga, mencoba untuk menuntun siswa dengan lebih sabar dan ikhlas, dengan mencoba mengenal pribadi diri siswa dengan cara membangun hubungan emosional yang lebih dekat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan adalah saya sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik, salah satunya disiplin waktu ke sekolah dan masuk jam pelajaran. Yang kedua, mencoba memberikan arahan untuk mencintai kebersihan di lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Ketiga, mendorong peserta didik untuk melakukan pembiasaan, yaitu seperti mengawali pembelajaran dengan berdoa
tidak memilih-milih teman kelompok belajar, saling menghargai pendapat antar siswa, memberikan pujian kepada teman yang menuangkan ide, gagasan dalam belajar. Yang keempat, menerapkan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang sifatnya menyenangkan bagi siswa. Yang kelima, memfasilitasi dan menuntun siswa dengan baik supaya siswa dapat berpartisipasi aktif serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Setelah mempelajari dan memaknai dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selaku pendidik mulai memahami bahwa peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Begitu kata Ki Hajar Dewantara, di mana artinya yaitu kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, sudah seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru yaitu memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang datang. Belajar bisa dilakukan dimanapun sesuai konteksnya. Semua tempat adalah sekolah, semua rumah adalah sekolah. Saya Fikri SPD, unit kerja SMP Lewak Hulu, calon guru penggerak angkatan 7, mengucapkan terima kasih.